pesan dan hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang kedua adalah waktu halwa. Waktu halwa itu adalah waktu pada malam hari, karena waktu tersebut sangat tepat untuk halwa. Halwa ini bahasa kitanya adalah menyepi. Manfaatkan malam untuk bertakarub ilallah, bermunajat kepada Allah, manfaatkan komunikasi kita sama Allah, bicara sama Allah. Insya Allah kita diberi sehat, kita diberikan panjang umur, kita diberikan kebaikan, keberkahan, dan segala apa yang kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh mushola Riyadhul Husna yang senantiasa kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini sampai pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dengan sehat yang diberikan Allah, kita manfaatkan untuk beribadah kepadanya, tentu saja akan mendapatkan kebaikan, keridhaan, dan pahala yang lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah berkata bahwa malaikat Israil telah berkata padaku, kata malaikat Israil, wahai Muhammad, siapa di antara umatmu yang minimal satu hari itu membacakan salawat untukmu sebanyak 10 kali, maka kata malaikat Israil, nanti kelak ketika dia meninggal dunia, maka akan aku cabut ruhnya yang paling ringan seperti aku mencabut ruh para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang menjadi salah satu keutamaan. Makanya jangan lupakan selalu berselawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian subuh hari ini saya sedikit mengangkat tema tentang pesan dan hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti malam kita akan berada di 27 Rajab. Kita akan memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jika bicara masalah Isra Mi'raj, kemudian jika bicara tentang pesan, hikmah, manfaat, fadilah dari peristiwa itu, tentu tidak akan ada habisnya. Karena ini adalah satu peristiwa yang maha dahsyat, suatu peristiwa yang amat luar biasa, dan bahkan peristiwa mujizat Rasulullah yang paling besar di antara seluruh para nabi dan rasul yang diberikan Allah kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Yerusalem. Kemudian Allah katakan ketika Rasulullah diperjalankan ini, dalam ayat ini seluruh alam, seluruh sekeliling Rasulullah telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperuntukkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dan juga kepada Rasul kita untuk memberikan sesuatu kebesaran akan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Isra berarti diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, dinaikannya Rasulullah SAW dari mulai langit pertama sampai ke-7 dan kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi hanya sepertiga malam. Sekarang bayangkan jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1249 km. Kalau naik pesawat saat ini, kita naik dari bandara Masjidil Haram kemudian ke Aqsa, itu dengan pesawat memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Tapi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, logika berpikir manusia tidak akan sampai, cara berpikir manusia tidak akan nyampe. Ini semua karena kehendak Allah. Bayangkan langit pertama sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha berapa jaraknya, ribuan kilometer. Oleh karena itulah wajar kalau ketika Rasulullah SAW kemudian telah selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj, pagi-pagi nih jam segini Rasulullah ke rumah Abu Jahal menjelaskan, wahai saudara, aku baru saja diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian aku dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit pertama sampai ke-7 dan kemudian aku naik ke Sidratul Muntaha dan di situ aku bertemu Allah. Maka rupanya pada saat itu banyak orang-orang yang menganggap Rasulullah dalam keadaan kurang beres. Banyak yang menyangka, banyak yang menjadi murtad, yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dengan peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah. Banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam. Hampir sebagian besar itu penduduk Mekah ketika mendengar peristiwa itu. Tapi apa yang diberikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apakah gerangan yang engkau bisa sampaikan ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hanya sepertiga malam? Apa kata Abu Bakar? Bagi kami Allah Subhanahu wa taala adalah benar, Muhammad adalah benar. Aku meyakini terhadap peristiwa itu. Inilah keutamaan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Makanya bagi kita dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Permasalahannya
Masalahnya adalah kita jarang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian subuh ini saya akan sedikit melihat sudut pandang dari waktu, dari fadilah atau pesan atau mungkin hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena begitu banyak, begitu luar biasa bisa yang kita peroleh. Saya hanya sedikit membidik sasar dari segi waktu. Yang pertama, bahwa waktu wajib sholat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra wal Mi'raj ini telah mengaitkan bahwa mendirikan sholat malam itu menjadi satu hal yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya malam itu menjadi malam ibadah. Malam itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Meskipun memang sama-sama kita ketahui, bersyukur kita kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena yang semula ketika Allah memberikan waktu kewajiban bagi kita itu 50 waktu, namun karena saran dari Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, apa yang telah kau terima dari Allah? Apa kata Rasul? Aku telah menerima bahwa aku dan umatku mendapat kewajiban untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu itu lain dengan umatku. Dari bentuk postur, dari bentuk usia, dari bentuk tentang bagaimana keadaan dunianya pasti berbeda. Umatmu itu kecil, umatmu itu banyak kesibukan-kesibukan. Aku khawatir ketika 50 waktu ini menjadi utama yang harus mereka kerjakan, tidak sempat mereka untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Mintalah sama Allah wahai Muhammad untuk diringankan. Nah ini sahabat yang baik itu begitu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling memberikan suatu hak dan juga hal yang nasihat buat kebaikan. Berangkat Rasulullah akhirnya bisa dapat dispensasi dari Allah yang semula 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi momentum ibadah dengan pahala berlipat gandanya, pekerjaan kita 5 waktu sama dengan sholat 50 waktu. Bayangkan kalau di RT kita ini sholat semalam 50 waktu. Ramadan jarang rombongan. Habis subuh nih bayang lagi. Pas matahari terbit bayang lagi. Jam 10 bayang lagi, 11 bayang Masya Allah. Inilah salah satu yang perlu kita syukuri. Jadi artinya dengan Isra Mi'raj ini waktu wajib sholat, dan itu tercermin bahwa kita harus mengutamakan dan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat ibadah lainnya, termasuk sholat sunat pada malam hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujammil ayat 2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qumil laila ilal lail. Apa kata Allah? Dirikanlah sholat di malam hari kecuali sedikit. Jadi sedikit-sedikitnya itu kalau bisa ada waktu malam hari yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya mungkin 2 rakaat, kan sempat 4 rakaat. Kalau yang bagus sholat malam itu, pertama kita sholat sunat wudhu. Jadi habis wudhu kita sholat sunat wudhu 2 rakaat. Ayatnya terserah. Setelah selesai 2 rakaat kita langsung sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya boleh, atau mungkin ayat yang paling favorit Inna ata'ina dengan qul huwallahu kita favorit, atau kuliah dengan qul huwallahu. Setelah itu sholat sunat tahajud 4 rakaat. Berapa? 4 rakaat. Setelah selesai baru kita tutup dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Jadi sholat wudhu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat,
sholat tahajud 4 rakaat, nanti ditutup dengan sholat hajat 2 rakaat, baru tuh minta sama Allah. Kalau kita praktekkan dengan wajar normatif, tidak lebih dari 30 menit. Jadi kalau kita bangun setengah 4 masih ada waktu untuk jam 4. Kalau kita bangun jam 4 masih ada waktu untuk subuh. Ya. Yang paling disarankan oleh para ulama itu begitu. Jangan sekonyong-konyong langsung tahajud 2 rakaat. Boleh nggak Ustaz kalau bisa 2 rakaat saja? Nggak apa-apa. Sholat tahajud 2 rakaat udah ya udah tidur lagi. Karena malam itu terserah kita mau sholat apa. Kita mau sholat taubat ya silahkan 2 rakaat tidur lagi. Mau sholat tahajud aja 2 rakaat silahkan. Kemudian mau sholat hajat 2 rakaat tidak apa. Ya. Atau mau sholat istikharah minta petunjuk silahkan. Tapi yang paling baik urutan tadi itu ya. Wudhu 2, kemudian sholat taubat, kemudian sholat tahajud 4 rakaat dan sholat hajat. Baru kita minta sama Allah. Doanya terserah kita. Boleh doa yang biasa, la ilaha illallah karim, subhanallah al azim, terus dan seterusnya. Allah doa yang lain. Allahumma lakal hamdu wa qayyumus samawati wal ardi wa man binah. Terserah kita itu, ya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang kedua adalah waktu halwa. Waktu halwa itu adalah waktu pada malam hari karena waktu tersebut sangat tepat untuk halwa. Halwa ini bahasa kitanya adalah menyepi, menyendiri. Coba bayangkan, kalau pagi hari atau siang hari, ini saya ngomong begini pasti ada tandingannya. Ada suara motor, ada suara mobil, ada suara musik-musik mana saja. Ada anak main suara gitu kan ya. Coba kalau kita malam hari sepi nggak? Sepi itu. Dari jarak kita berapa meter aja bisa terdengar suara kita karena sepi. Makanya dalam Isra Mi'raj ini malam hari itu ada yang sepi, waktunya halwa. Bayangkan ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, orang-orang pada tidur, sepi, nggak ada yang lihat. Bahkan ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan kan, Rasulullah pertama tidur di rumah Siti Hindun. Setelah tidur, maka Rasulullah berangkat ke Masjidil Haram. Dia melaksanakan sholat sunat. Ketika antara tidur dan tidak, bahasa kita masih merem, dibangunkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ikutlah engkau dengan aku. Untuk apa wahai Jibril? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kamu untuk Isra wal Mi'raj. Jadi artinya tengah malam sepi, orang nggak tahu. Makanya kadang-kadang orang banyak yang membidik sasar dari halwa ini untuk bisa melaksanakan menyepi. Makanya mungkin kita sendiri di kamar tidur kita, kemudian di tempat sholat kita sepi. Di situ kalau bisa ngaduk tuh sama Allah banyak. Karena gak ada yang sibuk, gak ada orang sibukan. Ya, ini namanya waktu halwa. Ini terjadi pas ketika Isra Mi'raj, pas orang tidur, Rasulullah di Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan Isra Mi'raj ini Allah sangat mengutamakan waktu-waktu malam. Jadi malam itu adalah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dalam sejarah atau peristiwa yang Allah mengutamakan tentang malam. Contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan, itu kan banyak yang dilihat oleh Nabi Ibrahim. Dia datang ke laut, masya Allah, apakah ini namanya Allah? Dia datang kepada pegunungan, apakah ini namanya Tuhan kami? Bahkan pada malam hari, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada bintang. Kata Nabi Ibrahim, wah ini mungkin Allah, mungkin ini adalah Tuhan yang wajib aku sembah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika malam itu bintang muncul dan beberapa saat kemudian tenggelam, Nabi Ibrahim melihat, bukan ini yang namanya Tuhan, bukan ini yang namanya Allah, karena Tuhan atau Allah itu tidak tenggelam. Hal ini tertuang dalam surat
Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76, Allah telah berfirman yang artinya, ketika malam telah gelap, maka Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Jadi malam itu dari peristiwa Isra ini mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah memang memuliakan malam. Yang kedua, dalam nanti ke depan kita ada bulan suci Ramadan, betul nggak? 2 bulan lagi, apa sebulan lagi nih? Sebulan lagi kita mulai taraweh. Pada bulan Ramadan salah satu keutamaannya adalah ada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah memuliakan malam itu. Besok pertengahan Sya'ban ada namanya malam nisfu Sya'ban. Dalam keharian kita ada yang namanya malam apa? Jumat. Jadi memang Allah mengutamakan tentang malam ini menjadi keistimewaan buat kita. Oleh karena itu, hendaklah bagi kita sedapat mungkin memanfaatkan. Ya memang berat. Orang lagi tidur enak, nyenyak kita bangun, bener gak? Berat. Tapi ketahuilah ketika kita memanfaatkan malam, kata Rasulullah dalam kitab Fathul Gharib, bahwa pada malam hari itu malaikat rahmat mengelilingi kampung dan kelurahan dan juga bumi ini. Jadi keliling, malaikat rahmat namanya. Ketika dia berkeliling, kemudian mendapatkan salah seorang dari umat Rasulullah Muhammad sedang berdoa, sedang sholat. Maka dalam kitab dijelaskan, maka malaikat rahmat itu langsung melaporkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, si A sedang sholat tahajud, sedang bermunajat kepadamu ya Allah, kabulkan apa yang dimintanya wahai Allah. Karena kalau ibadah begini, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa kita, apa yang kita munajatkan tidak terlaksana di dunia, pasti akan terlaksana di akhirat. Untuk kebaikan itu begitu. Jadi kalau di dunia enggak kesampaian, ya mungkin di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita, ya mumpung waktu banyak dimanfaatkan untuk sama-sama memanfaatkan malam ini. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir bahwa dengan Isra Mi'raj ini ada namanya waktu yang dijanjikan. Makanya dari sekian waktu, maka malam hari itu menjadi suatu saat di mana kita doa kita dikabulkan Allah. Ya, punya kesulitan hidup, bangun tengah malam berdoa sama Allah. Ada anak yang mungkin susah diajar, diberitahu, dididik, minta sama Allah. Ya, ada masalah keluarga, minta juga sama Allah. Sambil nangis, ya. Pernah sebagai penutup, ada seorang yang ahli maksiat. Itu seluruh kampung kenal semua itu orang ahli maksiat. Nah, ketika dia meninggal, tidak ada yang mengotongi mayatnya. Bininya nangis, lalu dia minta orang untuk menggotong, dikuliin. Setelah dikuliin, orang itu gotong 4 orang. Tidak ada yang ngiring. Tiba-tiba di tengah lapang ada seorang ulama besar. Baik saudara, turunkan mayat itu. Kemudian ahli ibadah itu berkata, wahai saudara, mari aku sholatkan semayat ini, karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kaget. Kenapa ulama besar yang ahli ibadah mau menyolatkan, sedangkan orang berprediksi dia itu jahat, dia ahli maksiat.
Karena yang mengimami adalah ahli ulama, ulama besar, ikut yang lain sholat. Kemudian diberangkatkan dan kemudian dimakamkan. Setelah selesai, orang-orang nanya, wahai ulama, kenapa orang-orang mencaci maki bahwa dia ahli maksiat, tapi engkau malah mengimami dan menyolatkan dari mayat tadi? Kata ulama, coba tanya istrinya apa yang dilakukan di rumah kalau malam. Apa kata istrinya? Wahai saudara, sambil nangis. Memang suamiku ahli maksiat. Dia setiap hari pasti mabuk. Tapi apa yang dilakukan oleh dia ketika malam hari, ketika dia pulang setelah mabuk, maka dia mengganti semua pakaiannya, dia mandi, lalu dia di situ bersujud pada Allah dan nangis sejadi-jadinya, minta ampun sama Allah. Rupanya doanya dikabul oleh Allah. Dan kalau dia sudah berdoa, dia sudah menangis, dia minta sama Allah, apa yang cari? Pagi itu dia mencari anak yatim. Makanya ibadah mah tidak ada orang yang tahu kita ini ahli ibadah atau bukan benar. Kopiah haji, sorban, gamis bukan jaminan. Udang-udang bukan jaminan. Nggak ada dalam hadis haji, sorban, jaminan sebagai sorban. Makanya mari sama-sama kita kerjakan. Ya syukur-syukur ya memang sudah pergi haji gitu ya, ibadahnya rajin ya. Artinya yang penting adalah keikhlasan kita untuk mengerjakan perintah Allah. Oleh karena itu marilah kita simpulkan pertemuan kita hari ini bahwa dengan Isra Mi'raj kita diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggalkan. Ibadah yang pertama ditanya adalah sholat. Jika bagus sholat kita lurus. Jika sholat tidak bagus, maka kita tidak lurus. Kata Allah, jika ada orang yang sholat 5 waktunya kurang beres, Allah berfirman, wahai malaikat, cari sholat sunatnya. Maka sholat sunat menyempurnakan sholat wajib kita. Ya. Yang kedua, manfaatkan malam untuk bertakarub ila Allah, bermunajat kepada Allah, manfaatkan komunikasi kita sama Allah, bicara sama Allah. Insya Allah kita diberi sehat, kita diberikan panjang umur, kita diberikan kebaikan dan berkahan, dan segala apa niat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham wa ya fasibalagam Allahumma ya dabi ya bala ya Allah Allahumma ya dabi ya bala ya Rahman Allahumma ya dabi ya bala ya Rahim Allahumma hawlin alaina bi sya'aratil maut wa najata wal afwa inna lisan Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf dan saya iri wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.